Shalom anak-anak yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Nah, senang sekali Ibu Guru boleh memulai pelajaran pendidikan agama Kristen buat anak-anak sekalian, terkhususnya kelas 7 yang baru masuk di SMP Negeri 1 Sungai Lilit. Selamat datang buat kalian, tetap semangat walaupun kita belajarnya daring ya. Nah, anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pelajaran kita berdoa di tempat kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, anak-anak ibu sekalian yang baik, saat ini kita mau belajar di semester 1 dengan judul Allah Maha Pengampun. Nah, sumber bacaan kita itu boleh kita lihat di dalam Kejadian 3 ayat 1 sampai 24, Roma 3 ayat 21 sampai 26. Nah, itu boleh kalian baca nanti di rumah ya. Nah, setelah pelajaran ini mungkin kalian bisa membacanya. Nah, adik-adik, Ibu mau tanya dulu kepada kalian. Pernahkah kalian memberi atau memohon pengampunan kepada sesamamu? Iya, nanti ya dijawab ya setelah kita bahas dulu materi kita pada saat ini. Nah, yang pertama kita akan mengetahui apa sebenarnya arti mengampuni. Mengampuni berasal dari kata ampun yang berarti pembebasan dari tuntutan karena melakukan kesalahan atau kekeliruan. Jadi mengampuni boleh dikatakan kesediaan memaafkan kesalahan orang lain dan tidak mengungkitnya kembali. Dengan kata lain, mengampuni adalah tindakan memberi maaf kepada orang lain karena salah atau keliru. Nah, pertanyaan kembali, mudahkah untuk mengampuni? Mengampuni seseorang bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Kesulitan mengampuni terjadi karena adanya perasaan tinggi hati, egois, dan sakit hati yang begitu dalam. Oleh karena itu, ketika seseorang melakukan kesalahan atau merasa dikhianati atau tidak salah, hendaklah harus segera dipulihkan hubungannya. Jangan berlarut-larut. Nah, kalau kalian juga memiliki kesalahan kepada orang lain, hendaknya kamu yang melakukan kesalahan dan dia yang kamu telah salahkan, kalian itu hendaknya membangun hubungan kalian sehingga kalian tidak berlarut-larut dalam kesalahan. Nah, materi yang berikutnya, pengampunan relasi akan terjadi apabila ada kesadaran mengampuni dan ada kemauan dan niat yang terus-menerus dalam mengampuni. Ya, yang seperti Ibu katakan tadi ya. Nah, harus ada kemauan dan usaha dalam mengampuni. Belajar mengampuni artinya belajar menjadi pribadi yang ikhlas, tulus, dan berbesar hati. Kemampuan mengampuni akan membebaskannya dari luka-luka batin seperti iri hati, kepahitan, kekecewaan, kemarahan, dan kebencian. Terbebasnya seseorang dari perasaan atau emosi negatif akan membuatnya menjadi orang yang sehat secara rohani. Nah, dengan kata lain atau bahasa umumnya, mengampuni secara umum adalah memaafkan kesalahan orang lain. Nah, itu tadi ya anak-anak ibu pengertian mengampuni secara umum. Nah, secara Alkitab juga ada. Kita mau lihat dalam perjanjian lama dan dalam perjanjian baru. Nah, di sini sudah ada 3 arti mengampuni dalam perjanjian lama. Yang pertama itu kapar, artinya penebusan. Ya, ini berhubungan dengan kurban persembahan. Nah, kalau sudah diberikan kurban persembahan, berarti pendamaian sudah terjadi. Kemudian yang kedua itu nasa, artinya membawa, menggambarkan dosa diangkat dari si pendosa lalu dibawa jauh. Yang ketiga artinya mengampuni. Ini artinya mengampuni itu tindakan memaafkan perbuatan yang salah. Ya, ini udah biasa ya, mengampuni yaitu memaafkan
perbuatan yang salah. Nah, konsep mengampuni dalam Perjanjian Lama tidak terlepas dari dosa manusia. Akibat dosa, hubungan Allah dengan manusia terputus. Karena itulah manusia membutuhkan pengampunan agar hubungan antara Allah dan manusia diperdamaikan. Nah, dalam Perjanjian Lama ini arti pengampunan itu lebih menekankan dengan persembahan kurban. Ya, itu kalian harus ingat ya. Dalam Perjanjian Lama, pengampunan itu dari kurban. Oke. Nah, anak-anak ibu, tadi dalam Perjanjian Lama ya. Nah, sekarang kita mau melihat arti pengampunan dalam Perjanjian Baru. Ya, yang dipakai dalam Perjanjian Baru itu ada 4. Yang pertama, apolio, arti pengampunan, arti mengampuni itu membebaskan atau melepaskan. Kemudian yang kedua, karijomai, mengampuni karena anugerah. Yang ketiga, paresis atau remisi, membiarkan dosa tanpa menghukumnya. Kemudian yang keempat, apesis, pengampunan, pembebasan dari hukuman atau tuntutan. Nah, konsep pengampunan dalam Perjanjian Baru terletak pada anugerah Allah. Anugerah itu terjadi melalui pengorbanan Tuhan Yesus di mana? Di kayu salib. Dengan pengorbanannya, manusia yang berdosa kembali memperoleh keselamatan. Melalui pengampunan, manusia dapat hidup berdampingan secara damai dan rukun. Tindakan mengampuni dapat memulihkan relasi antara Allah dan manusia dengan dirinya sendiri dan hubungan manusia dengan sesamanya. Jadi dengan Perjanjian Baru itu arti mengampunan itu lebih identik atau lebih ditekankan itu pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Karena pengorbanannya maka kita beroleh keselamatan, bisa berdamai dengan diri sendiri, dengan Allah dan juga sesama kita. Oke, nah yang bagian C, kita akan membahas karena Allah adalah kasih. Iya, mungkin anak-anak kelas 7 yang ada di sini waktu SD pernah ya mendengarkan cerita Adam dan Hawa. Nah, awalnya manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupanya. Nah, manusia itu awalnya itu adalah suci, tidak berdosa dan mempunyai kehendak yang baik. Nah, tetapi karena manusia tersebut mau digoda oleh si ular, maka manusia itu berbuat dosa dan diusir dari Taman Eden, sehingga hubungan Allah dan manusia itu semakin jauh. Nah, anak-anak sekalian, meskipun begitu, Allah tetap itu mengasihi Adam dan Hawa. Allah itu menghampiri manusia dan peduli. Allah memberikan pengampunan kepada manusia sehingga mereka tidak mati. Iya. Alkitab yang mengatakan bahwa Allah yang menjadi pelaku utama dari penyelamatan manusia berdosa. Penyelamatan manusia dalam bentuk pengampunan. Nah, ketika kita tahu tadi manusia pertama itu Adam dan Hawa itu berbuat dosa, karena kasihnya Allah kepada mereka, maka mereka memperoleh pengampunan. Nah, itu adalah karena Allah itu adalah kasih. Karena Allah adalah penuh dengan kasih karunia dan Allah itu adalah Maha Pengampun. Jadi Allah melihat kalau dosa kita itu tidak ada apa-apanya dibandingkan kasih Allah yang sungguh besar. Nah, anak-anak ibu sekalian, kalau kalian pernah menyakiti seseorang atau orang pernah menyakiti kalian, hendaklah kalian itu mau meniru apa yang dikatakan oleh Allah atau Yesus. Kita itu tidak boleh yang namanya menyimpan dendam, tidak boleh berlama-lama untuk marah kepada orang lain. Ada baiknya ketika kalian marah atau orang marah sama kalian, jangan berhenti untuk minta maaf. Kalau sudah dimaafkan, kalaupun dia tidak minta maaf, yang penting kalian sudah minta maaf dan ada usahanya. Oke? Nah, apa kesimpulan dari pelajaran hari ini? Kesimpulannya adalah mengampuni merupakan tindakan terpuji.
Pengampunan akan membebaskan seseorang dari perasaan atau emosi negatif seperti sakit hati, benci, dan marah, sehingga hubungannya dengan sesama pulih kembali. Hubungan yang sudah dipulihkan ditandai dengan hidup berdampingan dengan rukun. Iya, kalau yang namanya sudah saling mengampuni, baik yang bersalah maupun yang tidak bersalah, baik si A yang berbuat salah, si B yang melakukan kesalahan. Nah, kalau semuanya bisa saling mengampuni, saling memaafkan, maka boleh terjadi hidup yang rukun. Iya. Nah, ini dia tugasnya. Setelah materi tadi bisa disampaikan di sini, Ibu harap kalian bisa mengerjakan tugas ini ya, 1 sampai 4. Nah, silakan kalian kerjakan sesuai dengan penjelasan Ibu tadi. Kalau seandainya tadi kalian ingin mencatat nih hal-hal yang penting, silahkan kalian screenshot. Nah, kemudian setelah kalian mengerjakan tugas, silahkan nanti di upload di Google Classroom, buat nama, kelas berapa, dan nomor absen. Nah, Ibu harap kalian melakukannya dengan baik. Jadilah anak-anak yang mau memaafkan orang yang bersalah kepada kalian. Kalian juga seperti itu, sehingga nampaklah kalian itu sudah semakin mengenal Yesus, karena di dalam Yesus dosa-dosa kita diampuni dan kita memperoleh keselamatan. Hendaknya kita seperti itu ya, anak-anak sekalian. Demikianlah materi pembelajaran kita. Selamat mengerjakan. Setelah ini silakan berdoa masing-masing. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.